Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Yeni Nur Aziza, NIM 1861132. Yang kedua ada Firly Yustin Ramadhani, NIM 1861168. Yang ketiga ada Muhammad Aji Setiawan, NIM 1861010. Kami akan mempresentasikan mata kuliah pemasaran global tentang kemitraan bisnis internasional atau International Business Partnership. Subbab yang pertama pengertian IBP, yang kedua motif-motif melakukan IBP, yang ketiga keuntungan dan kerugian IBP, dan yang terakhir seleksi partner IBP. Pengertian kemitraan bisnis internasional atau International Business Partnership atau disingkat IBP. Perkembangan teknologi dan tantangan kompetisi yang mengikuti arus globalisasi pasar menyebabkan banyak perusahaan melakukan ke dalam kemitraan bisnis internasional atau International Business Partnership atau disingkat IBP. Istilah IBP digunakan sebagai platform yang meliputi berbagai bentuk kemitraan atau cooperative venture atau aliansi strategi atau strategi alliance atau international joint venture atau international joint venture, sehingga IBP berarti kemitraan yang pihak-pihak bermitra ikut memberikan investasi dalam kepemilikan kemitraan. Motif melakukan kemitraan bisnis internasional. Yang pertama, untuk mencapai skala ekonomis dan pembelajaran bersama dengan mitra bisnis. Yang kedua, untuk mendapatkan akses ke aset perusahaan lain seperti teknologi pasar, modal, kapasitas produksi, dan lain-lain. Yang ketiga, memperkecil resiko. Yang keempat, untuk membentuk suatu pasar. Yang kelima, agar lebih cepat masuk pasar. Dan yang terakhir, kebutuhan sumber daya, terutama dana, keahlian, dan tenaga ahli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian kemitraan bisnis internasional atau disebut juga International Business Partner atau IBP. Terbagi menjadi 4, yaitu peningkatan pendapatan dari IBP, penurunan pendapatan dari IBP, peningkatan biaya dari IBP, dan penurunan biaya dari IBP. Yang pertama yaitu peningkatan pendapatan dari IBP. Ada langsung dan tidak langsung. Yang langsung meliputi yang pertama akses ke pengetahuan pasar dari partner. Yang kedua akses ke aset tidak berwujud seperti teknologi, hak paten, dan trademark. Yang ketiga akses kontak ke pemerintah dan pembeli penting. Yang keempat berkurangnya satu pesaing sehingga pangsa pasar menjadi lebih besar. Yang kelima memasuki pasar lebih cepat sehingga meningkatkan NPV. Yang keenam, akses ke pasar yang selama ini tertutup. Yang selanjutnya yaitu tidak langsung. Yang pertama ada membantu identifikasi peluang bisnis saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Yang kedua, lini produk menjadi lebih lengkap sehingga dapat meningkatkan penjualan. Yang ketiga, mendapatkan ide teknis atau ide produk baru yang dipelajari dari partner dan ide menyebar ke semua bagian atau divisi perusahaan. Yang keempat, markup terdapat komponen atau produk. Yang kedua yaitu ada penurunan pendapatan dari IBP, meliputi langsung dan tidak langsung. Yang langsung meliputi yang pertama, IBP menghalangi perusahaan untuk melakukan ekspansi ke lini bisnis lain di masa depan. Yang kedua, partner mengurus keuntungan dari potensi ekspansi bisnis padahal tidak memberikan kontribusi yang proporsional. Yang ketiga, partner menetapkan harga jual produk atau jasa dari kemitraan lebih rendah dari seharusnya atau lebih rendah dari harga jual sebelum bermitra. Selanjutnya, tidak langsung meliputi yang pertama, keinginan partner untuk menjual ke luar negeri berkurang sehingga mengurangi peluang pendapatan laba. Yang kedua, partner malah menjadi calon pesaing di masa depan. Yang ketiga, partner hanya mau menerima tetapi tidak mau membagi pengetahuan dengan partner lain. Yang ketiga, peningkatan biaya dari IBP secara langsung. 1. Biaya melakukan transfer teknologi atau keahlian kepada partner. Yang kedua, peningkatan biaya koordinasi atau governance. Yang ketiga, tekanan partner untuk membeli dari pemasok tertentu atau menjual ke saluran distribusi tertentu. Yang keempat, menanggung biaya kesalahan yang dilakukan oleh partner. Secara tidak langsung, yang pertama, peningkatan sedikit dalam biaya administrasi legal dan overhead di kantor pusat. Yang kedua, opportunity cost karena adanya eksekutif atau pegawai yang dipindah
ditugaskan ke perusahaan kemitraan. Yang ketiga, menanggung opportunity cost karena partner tidak melakukan tugasnya dengan baik atau tidak bersungguh-sungguh melakukan kemitraan. Penurunan biaya dari IBP. Secara langsung, satu, skala ekonomis dari pangsa pasar yang lebih besar. Yang kedua, insentif pemerintah atau subsidi terhadap kemitraan. Yang ketiga, memanfaatkan kapasitas produk yang menganggur untuk memperkecil biaya modal dan overhead. Yang keempat, lebih sedikit karyawan di kantor pusat. Yang kelima, akses ke faktor produksi yang lebih murah dari partner. Yang keenam, metode teknologi produksi yang dikontribusi oleh partner. Secara tidak langsung, yang pertama, peningkatan produktivitas dan teknis yang disebarkan ke seluruh bagian perusahaan. Yang kedua, terjadi organisational learning yang membuat operasi bisnis menjadi lebih efisien dan berkurangnya biaya pembelajaran. Selanjutnya, seleksi mitra bisnis internasional. Yang pertama, ada kesesuaian strategi. Kesesuaian ini bersumber dari sejumlah faktor seperti power balance, sumber daya, dan keterampilan sasaran jangka panjang. Yang kedua, kesesuaian kultural. Kesesuaian yang terkait dengan orientasi lingkungan, karyawan, teknologi, konsumen, inovasi, biaya, kualitas, dan internasionalisasi. Dari tema yang kita presentasikan, kelompok kami mengambil contoh UMKM Kaisa Skincare yang bergerak di bidang kecantikan dan memiliki keterkaitan erat dengan materi internasional business partnership. Karena Kaisa Skincare sudah memiliki banyak mitra yang berada di Indonesia seperti daerah Jogja, Sidoarjo, Bandung, Jakarta Pusat, Maluku, Bali, dan masih banyak lagi. Kaisa Skincare juga memiliki mitra atau reseller di banyak daerah dan juga sudah melakukan pengiriman sampai luar negeri seperti Taiwan dan lainnya. Kaisa Skincare merupakan skincare milik perseorangan yang bermula dari jualan online shop, masker organik, dan sekarang merambah ke skincare yang memiliki 3 jenis krim dan masing-masing memiliki manfaat tersendiri sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Kaisa Skincare juga melayani pembelian online melalui marketplace seperti Shopee dan media sosial lainnya seperti Instagram. Selanjutnya, perwakilan kelompok kami akan melakukan wawancara dengan narasumber dari Kaisa Skincare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitria, admin dari Kaisa Skincare. Di sini saya mewakili owner Kaisa Skincare karena ownernya lagi sibuk, nggak bisa wawancara langsung. Di sini Kaisa Skincare itu lebih fokus ke jualan online seperti Instagram, Facebook, Shopee, Tokopedia, sama TikTok. Soalnya kan sekarang kan lebih banyak pengguna TikTok. Kaisa ini tuh sudah berdiri 2 tahun dari tanggal 1 Februari 2019. Awal mulai berdirinya itu dulu itu merintisnya itu daftar sebagai reseller, agen, produk lain, merek lain. Terus seiring berjalannya waktu kita nyiptain produk sendiri. Banyak sih dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, Balikpapan, Pati, Bali, Sidoarjo, Solo, Jogja, masih banyak lagi. Di sini kita itu harus melihat peluang. Jadi seperti kawasan mahasiswa, pegawai, wira swasta, ibu-ibu rumah tangga. Jadi kita itu harus mencocokkan harga yang pas buat mereka dan kualitas yang bagus, tidak mahal dan tidak juga murah. Intinya pas lah dengan kualitas yang bagus. Strategi pemasarannya, Kaisa Skincare ini membuka 1 kota 1 agent. Jadi nanti kalau ada yang mau daftar reseller, daftarnya di agent di kota tersebut. Nah, setiap agent nanti itu dapat reward dari pusat. Misalnya dalam kurun waktu 6 bulan agent ini tuh ngambil 500 paket, 1000 paket, nanti itu dapat reward seperti sepeda motor, logam mulia, dan lain-lain.
Nah, di era pandemi seperti ini kan banyak orang membutuhkan pekerjaan. Jadi Kaisa Skincare ini juga membuka peluang usaha tanpa modal, seperti SPG online. Nah, yang terdaftar di marketing kami itu resmi. Jadi nanti setiap penjualan dapat bonus. Misalnya satu penjualan dapat 100.000 atau 5 penjualan dapat free 1 gitu. Sistemnya itu seperti dropship. Jadi nanti ada orang yang beli di marketing kami, habis itu marketing kami itu nyaran laporannya ke pusat. Kita juga harus melibatkan artis buat promosi, artis selebgram. Misalnya nih di Kaisa Skincare ini kan brand ambasadornya itu Dara The Virgin artisnya, dan Marissa Brigita, Dika BJ, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Dan tidak lagi strategi promosinya itu sering-sering kasih free ongkir. Jadi sering-sering kasih free ongkir di seluruh Jawa Timur. Dan juga kita sering ngasih promo beli satu paket free logam mulia atau mini gold. Dan yang paling utama, yang paling penting, kita harus bersikap baik kepada customer, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada customer. Seperti kita itu menyarankan produk yang cocok untuk wajah mereka, dan kita harus memberikan banyak-banyak testing kepada mereka. Dan yang pasti di seluruh Indonesia, karena terdapat satu kota, satu agen dan reseller. Kita juga pernah mendapatkan customer dari Taiwan, TKW asal Indonesia. Mereka juga cocok pakai Kaisa Skincare ini dan menyarankan ke teman-temannya, dan akhirnya daftar reseller juga. Pertama, kita itu harus mendaftarkan produk di Indonesia yang sudah diatur oleh Agensi Indonesia untuk Obat-obatan Pengawasan Makanan yang disebut juga sebagai BPOM, yang mana merupakan lembaga di bawah Kemitraan Kesejahteraan Indonesia. Yang kedua, harus memiliki perusahaan di Indonesia atau distributor atau agen yang sudah terdaftar di bawah Kepemilikan Perusahaan Indonesia, HKI, Hak Kekayaan Intelektual. Yang ketiga, pendaftaran merek untuk memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum Indonesia. Nah, agar tidak ada yang bisa meniru produk kita. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.